Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Okay, I hope today you can join this class so that you can comprehend what I tell to you. Okay, today we just review. Kita hanya nge-review, meninjau ulang what we have discussed in the previous class. Okay, jadi hari ini kita hanya mereview saja tentang apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu it is still about descriptive text, masih tentang descriptive text. Oke, we just recall, kita hanya mengingat kembali what is descriptive text. Okay, as I have told you that descriptive text is a text to describe a person, animal, or thing. Jadi descriptive text ini adalah sebuah teks to describe, untuk menggambarkan seseorang, animal, binatang ataupun benda. Okay. Next, the generic structure of descriptive text. Jadi susunan umum dari descriptive text ini adalah ada dua. The first one is identification and the second one is description. Okay. For the identification, ini adalah bagian pertama dari teks deskripsi ini yang isinya adalah menjelaskan, memperkenalkan apa, di mana, ataupun siapa, apa, the subject, ya. Subjek ini adalah maksudnya karakter ataupun tokoh dari isi cerita yang akan kita gambarkan. Misal kalau kita mau menggambarkan tentang seekor binatang, maka kita sebutkan I have a dog, for example. Berarti yang akan kita gambarkan adalah seekor anjing. Nah, maka ini dijelaskan di identification. Oke, the second one, description. Description ini di bagian gambaran, ya. Digambarkan secara rinci seperti apa. Misalkan tadi a dog, seekor anjing, dijelaskan bulunya seperti apa, badannya seperti apa, ya, matanya seperti apa, maka dijelaskan secara rinci. Oke. For a grammatical picture itu fokus on specific participant. Jadi dia secara spesifik digambarkan, ya. Bukan secara general, secara umum, tapi spesifik. Kemudian adjektif, maka di kalimat di teks deskripsi ini, ya, atau descriptive text banyak menggunakan adjektif, ya, karena kita menjelaskan tentang sifat, ya, maka dia banyak kata sifat. Kemudian the use of simple present tense, dia menggunakan simple present tense. Udah belajar juga adjective and simple present tense. Okay, now we have one of the example of descriptive text. Kita punya salah satu dari contoh teks, yaitu about my mom, ibu saya. Nah, berarti from the title, dari judul tersebut bisa kita tebak bahwa teks ini akan menjelaskan tentang seorang ibu atau ibu saya. Nah, sebelum kita mengarang kalimat ini, ada baiknya kita buat dulu konsepnya seperti ini. Kalau kemarin di kelas sebelumnya udah Umi jelaskan bahwa kita bisa menggunakan mind mapping. Nah, kita bisa juga mengonsepkannya menggunakan tabel. Ya, misalnya ada di kolom pertama what or who. Jadi ini adalah pokok utama di bagian identification-nya. Ya, what and who here, ya. Apa dan siapa yang akan kita deskripsikan? Oh, my mom. Namanya Mrs. Sulis. A teacher, berarti dia adalah seorang guru. Itu adalah bagian identification, penjelasan secara umumnya. Kemudian kita masuk ke karakternya. Karakter ibu yang akan kita gambarkan ini seperti apa? Sesuai dengan ibu kita masing-masing. Sini ibu saya baik, generous, murah hati, smart, ya, cerdas. Oke, kemudian physical appearance, penampilan secara fisik.
Nah, penampilan secara fisik ini adalah suatu yang kasat mata yang bisa kita lihat secara langsung. Young, ibu saya masih muda. Tall, tinggi. Oval face, wajah oval. White skin, ya, punya kulit putih. Long hair, rambut panjang. Oke, sekarang kita lihat ke teksnya. Oke, sorry. Dari tabel ini kita bisa mengarang kalimat seperti apa? Ya, seperti ini. Nah, di sana udah gambarkan ada identification, maka di paragraf pertama ini adalah bagian identification dan paragraf kedua adalah bagian description. Identification, oke, kita baca kalimatnya. I have a kind and generous mom. Saya mempunyai seorang ibu yang baik dan murah hati. Itu gambaran secara umum. Her name is Mrs. Sulis. Namanya adalah Nyonya Sulis. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. She works at SMP Harapan Bangsa. Dia bekerja di SMP Harapan Bangsa. Nah, paragraf pertama itu termasuk di identification, penjelasan secara umumnya, belum secara rinci. Nah, di paragraf kedua kita jelaskan secara rinci seperti apa ibu kita. My mom still looks so young. Ibu saya masih terlihat begitu muda. She is 32 years old. Dia berusia 32 tahun. She is quite tall. Dia agak tinggi, about 170 centimeters in height. Dia agak tinggi, kira-kira sekitar 170 cm. Her skin color is white. Ya, warna kulitnya putih. Nah, jadi bisa digambarkan, jadi pembaca bisa dideskripsikan bahwa ibunya berkulit putih. Kemudian, my mom has an oval face. Ibu saya mempunyai wajah oval. She looks beautiful. Dia terlihat cantik. She also has long hair. Dia juga mempunyai rambut panjang. My mom is very smart. Ibu saya sangat cerdas. That's why I always ask for her helps in doing my homework. Itulah mengapa saya selalu meminta bantuannya dalam mengerjakan tugas saya. I love my mom so much. Saya sangat mencintai ibu saya. Nah, jadi seperti ini. Ya, salah satu contoh descriptive text. Ada lagi contoh kedua, yaitu menjelaskan tentang benda. Kalau tadi tentang orang, sekarang tentang benda. My classroom, kelas saya. Oke, seperti apa kalau kita konsep dengan tabel? Nah, seperti ini. What, who, what, apa atau siapa. Nah, di sini apa berarti yang akan kita jelaskan adalah classroom. Karena dia benda pasti ada letaknya ya. Where, di mana? In my school, in front of the library. Di depan perpustakaan letak kelasnya. Kemudian physical appearance. Penampilan fisiknya seperti apa? The big, clean, has one door, has 15 windows ya. Dia penampilannya besar, ruangannya bersih, mempunyai satu pintu, ya, mempunyai 15 jendela, mempunyai 20 meja dan 20 kursi. Green walls berarti dia mempunyai dinding yang berwarna hijau. Oke, let's go to the text. Nah, sama seperti yang my mom tadi, terbagi menjadi dua juga. Paragraf pertama itu di identification, penjelasan secara umumnya, belum secara rinci. Nah, kemudian di description, dijelaskan kelas kita seperti apa bentuknya, seperti apa suasananya ya. Oke, I want to tell you about my classroom. Saya mau memberitahumu tentang kelas saya. It is one of the best class in my school. Ini adalah salah satu
kelas terbaik di sekolah saya. My classroom is in front of the library. Kelas kami ada di depan perpustakaan. My classroom is big and clean. Kelas saya itu besar dan bersih. It has one door and 15 blue windows. Ini mempunyai 1 pintu dan 15 jendela yang berwarna biru. The walls are green. Dinding-dindingnya berwarna hijau. There are 20 chairs and 20 tables in my class. Ada 20 kursi dan 20 meja di kelas saya. And also one desk for the teacher. Oke, dan juga meja kerja ada 1 meja untuk guru. Nah, itulah tentang beberapa contoh dari descriptive text. So, I want to give you a task. Mi mau kasih kalian tugas, ya. Tugasnya apa? Di sini. Please make a descriptive text by choosing one of the themes below. Tolong buatlah sebuah descriptive text dengan cara memilih salah satu tema di bawah ini. Terserah kalian mau pilih mana. Yang pertama, my mom. My mom itu it means that you want to describe your mom. Kalian mau menjelaskan tentang ibu kalian. Silakan dibuat dulu konsepnya dalam tabel tadi, seperti apa ibu kalian, ya. Karakternya seperti apa, penampilan fisiknya seperti apa, digambarkan. Oke, lihat contoh tadi my mom, ya. Kemudian my pet. You know pet, my pet. Pet di sana hewan peliharaan. Ya, jadi boleh my cat, my dog, ya. Apalagi my rabbit, boleh, terserah kalian. Kalian punya binatang peliharaan apa yang akan kalian gambarkan. Kemudian my classroom. Contohnya seperti tadi, silakan kalian gambarkan misal kelas 7A atau 7C atau 7B. Kalian gambarkan. Misalkan kalau kelas 7A kelasnya seperti apa, letaknya di mana, ada berapa mejanya, ada apa saja di dalamnya, apakah ada whiteboard, ya, capboard, punya lemari, punya meja, punya papan tulis. Oke, silakan gambarkan, terserah kalian. Jadi tugas kalian sekarang silakan karanglah sebuah teks deskriptif, ya, di dalam buku latihan kalian. Ya, contohnya seperti yang sudah Umi jelaskan tadi, buat dalam bentuk 2 paragraf. Oke, good luck.